Selamat pagi Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruni Indah Nomi Hutapea. Saya dari Kors Teknik Listrik Bandara Angkatan ke-15. Di sini saya akan menjelaskan tentang PLC. PLC merupakan singkatan dari Programmable Logic Controller. Dan pada materi ini bertujuan untuk memahami cara kerja PLC, mampu mewiring PLC, dan mampu membuat program PLC untuk aplikasi sederhana. Adapun alat-alat yang dibutuhkan yaitu Training Kit PLC dan HMI. HMI merupakan singkatan dari Human Machine Interface. Lalu yang ketiga, kita melakukan percobaan. Pada wiring PLC, yang pertama perhatikan komponen-komponen pada Training Kit PLC berikut ini. Yang kedua, perhatikan wiring sistematik berikut ini. Pada power supply PLC terdapat kabel line, kabel netral, dan juga kabel grounding. Pada input digital PLC terdapat tegangan 24 volt DC, dan pada COM 0 berkisar antara 0 sampai 11, dan pada COM 1 berkisar antara 12 sampai 23. Pada output digital PLC terdapat satu buah transistor dan satu buah relay, di mana transistor memiliki arus 0,3 ampere dan tegangan 24 volt DC. Kemudian, relay memiliki arus 2 ampere, tegangan 220 volt ampere, dan 24 volt DC. Yang ketiga, wiring power supply PLC ke sumber PLN. Lalu yang keempat, wiring tombol-tombol push button dan switch ke input PLC sesuai wiring sistematik. Yang pertama, pada push button normally open, green 1 input 0. Yang kedua, push button normally open, green 2 input 1. Yang ketiga, push button normally close, red 1 input 2. Yang keempat, push button normally close, red 2 input 3. Yang kelima, switch toggle black 1 input 4. Yang keenam, switch toggle black 2 input 5. Langkah yang kelima, hidupkan MCB, kemudian perhatikan indikator LED status PLC. Terdapat indikator input PLC, dan di sini terdapat indikator status PLC, dan di sini terdapat indikator output PLC. Pada tabel berikut ini, ada nama power, dan dia memiliki status yang berwarna dan tidak berwarna. Dan pada status yang berwarna, itu untuk menandakan PLC menyala. Dan pada status yang tidak berwarna, itu untuk menandakan PLC mati. Dan pada run, terdapat yang berwarna untuk menandakan PLC dalam kondisi run, dan yang tidak berwarna untuk menandakan tidak ada program yang dieksekusi, dan ada juga yang berkedip untuk menandakan PLC dalam kondisi stop. Pada error, untuk yang berwarna, di sini untuk menandakan kesalahan internal, dan yang tidak berwarna untuk menandakan PLC dalam kondisi OK ataupun normal, dan yang berkedip tidak ada program yang dieksekusi. Ini untuk yang berwarna merah. Pada start, untuk yang berwarna, dia menandakan sistem bit %S69 bernilai 1, dan yang untuk tidak berwarna, untuk menandakan sistem bit %S69 bernilai 0. Langkah yang keenam, kemudian coba tekan push button, lalu putar switch, perhatikan indikator LED input PLC. Yang ketujuh, berikutnya coba wiring output PLC ke pilot lamp sesuai wiring sistematik. Yang pertama, pilot lamp green 1 output 2. Yang kedua, pilot lamp green 2 output 3. Yang ketiga, pilot lamp green T output 4. Yang keempat, pilot lamp red 1 output 5. Yang keenam, pilot red 2 output 6. Yang ketujuh, pilot lamp red 3 output 7. Mengapa tidak boleh wiring pilot lamp ini ke output 0 dan 1 di PLC? Yang kedelapan, untuk mencoba output PLC,
PLC harus sudah terprogram. Instalasi software Video Suite. Yang pertama, pastikan sudah memiliki file instalasi program Video Suite di PC ataupun laptop yang akan diinstal. Lalu yang kedua, klik ganda atau sebelah kiri pada file setup. Lalu yang ketiga, klik yes. Yang keempat, pada gambar seperti ini, lalu klik next. Langkah yang kelima, klik next kembali. Langkah yang keenam, klik I accept, kemudian klik next. Jika muncul gambar seperti ini, tekan dulu I accept, dan lalu klik next. Langkah yang ketujuh, masukkan nama perusahaan ataupun bebas pada kolom ini, kemudian klik next. Langkah yang ke-8, jika muncul seperti ini, klik next kembali. Langkah yang ke-9, next kembali. Langkah yang ke-10, pada exciting folders, perhatikan agar tetap pada posisi aksesoris, lalu klik next. Langkah yang berikutnya, klik next kembali. Dan jika sudah muncul seperti ini, view the latest updates, klik finish. Lalu instalasi selesai dan muncul shortcut Video Suite di desktop, seperti ini. Selanjutnya, software Video Suite adalah software free, cuma harus dilakukan registrasi secara online ke Schneider Electric. Jika ingin software ini bisa digunakan lebih dari 90 hari untuk registrasi, klik ganda shortcut Video Suite akan muncul. Lalu klik Now. Selanjutnya klik Ask for an, kemudian klik Next. Yang selanjutnya klik Buy Web, kemudian klik Next. Langkah selanjutnya tunggu hingga formulir berikut keluar, kemudian isi data-datanya, dan yang terakhir klik OK. Tunggu hingga proses registrasi selesai. Untuk konfigurasi software dan download program, yang pertama, pastikan kabel programming USB sudah terpasang di PC ataupun laptop. Yang kedua, buka software Video Suite atau klik ganda icon Video Suite di desktop ataupun klik kiri. Lalu yang ketiga, klik programming mode. Langkah yang keempat, klik create a new project. Lalu isi nama project kalian, kemudian klik create di sini. Lalu yang keenam, klik describe. Akan muncul seperti ini. Ganti tipe PLC menjadi Video LCAE 40 DRF. Seperti ini. Lalu tambahkan modul tambahan analog expansion TM2AL M3LT. Akan muncul di sini. Lalu langkah berikutnya, setting IP address PLC, klik ganda gambar konektor RJ45. Yang ke-10, masukkan IP address-nya, misalnya IP 192.168.0.20, lalu di subnet, seperti ini. Selanjutnya klik program, describe. Pada sebelah kanan atas ini, maka PLC telah siap diprogram. Klik Add a Section pada simbol seperti ini. Lalu buat suatu program sederhana menggunakan satu kontak dan satu coil. Klik Debug. Lalu pilih COM yang sesuai, kemudian klik OK. Langkah yang berikutnya, klik Transfer VC, Controller, kemudian klik OK.
Langkah selanjutnya akan muncul jendela konfirmasi atau kalau PC sedang run, dan untuk proses transfer program PLC harus di stop terlebih dahulu, lalu klik OK. Berikutnya akan muncul konfirmasi kalau transfer ini menyebabkan program yang ada di PLC akan ditulis ulang atau program lama akan hilang, lalu klik OK. Langkah yang berikutnya, tunggu hingga proses transfer program selesai. Maka akan muncul seperti ini. Klik tombol Run untuk menjalankan program, kemudian klik OK di sini. Langkah berikutnya, tes program yang telah dibuat dengan menekan tombol %in0.0, lihat animasi di PC ataupun laptop. Akan muncul berwarna seperti ini. Itu untuk menandakan bahwa rangkaian telah benar dan bisa digunakan. Selanjutnya, jika ingin mengubah atau menambah program ataupun telah selesai di testing, sebaiknya PLC didiskonekkan terlebih dahulu atau klik tombol disconnect kemudian klik OK. Selanjutnya, klik tombol program, lalu edit ataupun tambahkan program yang diinginkan. Jika sudah selesai, klik tombol save untuk menyimpan program di bawah layar. Tempatnya di bawah layar seperti ini. Untuk mengupload program, yang pertama langkahnya untuk memastikan kabel programming USB sudah terpasang di PC ataupun laptop. Yang kedua, buka program Twido Suite atau klik ganda icon Twido Suite di desktop. Lalu yang ketiga, klik programming mode. Yang keempat, klik open an existing project. Lalu yang kelima, klik controller, kemudian klik load. Lalu langkah yang keenam, pilih COM yang sesuai, kemudian klik OK. Yang ketujuh, tunggu hingga proses upload selesai. Hingga seperti ini. Download program menggunakan Ethernet. Yang pertama, pastikan PLC Twido Suite sudah memiliki IP address. Yang kedua, hubungkan kabel Ethernet atau UTP antara PLC dengan laptop ataupun PC. Jika PLC dihubungkan langsung ke komputer tanpa melalui switch Ethernet, sebaiknya menggunakan kabel Ethernet cross. Yang ketiga, sebelum transfer program ke PLC, klik gambar berikut ini. Maka akan muncul jendela berikut ini. Selanjutnya, tarik scroll pada sisi kanan hingga ke bagian paling bawah. Maka akan muncul seperti ini dan klik tombol Add. Isi sesuai gambar berikut ini, sesuai IP address PLC. Dan selanjutnya untuk keluar dari jendela setting ini, klik kembali. Kemudian klik tombol Yes. Dan untuk transfer program PLC, klik Debug. Kemudian pilih My Connection 1 dan klik tombol OK. Lalu klik pada pilihan transfer program PC controller. Berikut yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf dan terima kasih.